Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Eris Iskandar Saputra. Nah, di video kali ini saya berkesempatan untuk mencoba lensa Sigma 18-35mm f1.8 yang dimana f-nya ini konstan di 18 bahkan di 35mm nya. Jadi kita akan bahas ya lensa ini kemampuannya seperti apa. Jadi buat kalian yang masih bingung atau ragu buat beli lensa ini, kalian bisa saksikan video ini sampai habis agar kalian tidak salah menentukan ya. Nah, di sini kita lihat ya, secara fisik dulu, bodinya itu terbuat dari bahan yang sangat kokoh ya. Jadi sama seperti lensa-lensa Sigma seri Art kebanyakan. Jadi bodinya itu sama saja. Bentuknya juga hampir-hampir mirip ya. Jadi dia punya indikator fokus di sini. Lalu ada tulisan angka A ini yang menandakan ini adalah serinya Artnya Sigma. Untuk kelas lensa Sigma Art itu punya kualitas yang cukup baik ya di jajaran Sigma, atau bisa dibilang paling baik lah ya. Nah, di sini ada ring zoomnya. Di sini tidak ada tulisannya lagi ya. Jadi nanti kalau kalian beli baru, di sini masih ada tulisan 18-35 mili. Seperti ini saya contohkan. Nah, di sini ada ring fokusnya. Jadi kalian bisa gunakan manual fokus walaupun sedang aktif autofokusnya ya. Lalu untuk bagian sebelah sini, di sini hanya ada tombol autofocus dan manual fokus saja. Jadi belum ada image stabilizernya di lensa. Dan lensa ini juga memiliki panjang yang cukup panjang ya menurut saya untuk kategori lensa zoom. Jadi dia cukup panjang namun tidak terlalu lebar seperti lensa 1750-nya Nikon. Dan di sini dia memiliki hood juga. Hoodnya seperti ini. Kalau dilepas dia bakal seperti ini. Oke, di sini seperti ini ya tampilannya. Nah, untuk bodi kameranya saya pasangkan dengan Nikon D7100. Jadi pas ya, ini kamera sensor APS-C dengan lensa yang memang diperuntukkan untuk APS-C. Walaupun sebenarnya di full frame pun juga bisa digunakan karena kamera Nikon full frame itu bisa menyesuaikan ya mode DX dan juga mode FX atau full frame. Dari segi bodi ya, ternyata lensa ini cukup berat. Jadi lebih berat lensa ini daripada bodi kameranya sendiri. Jadi terlihat sekali timpang kalau saya pegang seperti ini, dia seperti jatuh seperti ini. Jadi cukup berat ya. Menandakan lensa ini memang bahannya kokoh dan juga selama saya menggunakannya ya, dipegang juga enak. Gripnya juga enak dan penggunaannya juga enak. Nah, saya punya beberapa sampel contoh dengan menggunakan lensa Sigma 18-35 ini, di mana aperture 18 dan 35-nya ini sama-sama dapat menghasilkan gambar yang sangat tajam walaupun di bukaan terbesarnya yaitu 1.8. Nah, ini adalah salah satu sampel yang saya gunakan di lensa 18-35 ini. Di f18-nya itu kalian bisa lihat sendiri bokehnya seperti apa, tajamnya juga seperti apa. Saya punya pengalaman memotret beberapa orang yang sudah berjejer ya untuk foto bersama di pernikahan dengan focal length 18 serta aperture 1.8. Kalian bisa mendapatkan hampir di semua wajah orang tersebut ketajamannya maksimal. Dan itu menurut saya suatu hal yang sangat baik ya untuk kategori lensa zoom dengan bukaan besar namun tetap dapat menghasilkan gambar yang tajam di bukaan terbesarnya sekali. Apalagi pesaing terdekatnya itu adalah Nikon ya, produk Nikon sendiri AFS yang 17-55mm itu dia hanya punya bukaan terbesar di 2.8 dengan harga yang saya rasa hampir sama ya. Untuk harga, saya bicara harga bekas ya. Untuk harga bekasnya itu sebelum saya hunting lensa ini 17-55mm itu di harga 6-7 juta ya. Untuk kondisi yang masih baik bekasnya, sementara ini juga harganya di sekitaran itu, malah banyak yang jual di bawah 7 juta, sekitar 6-6,5 juta. Dan saya ini kebetulan dapat di harga 6,3 juta ya, 6,3 juta dengan kondisi yang optiknya bagus serta ketajaman juga baik di focal length 18-35. Terus punya fisik yang cukup baik walaupun di sini karetnya terlihat sudah dirapikan, namun nggak jadi masalah lah menurut saya. Walaupun karetnya terlihat sedikit tidak rapi pemotongannya, namun dia tetap menghasilkan gambar yang baik secara fungsi. Dan secara penggunaannya pun tidak mempengaruhi sama sekali. Hanya saja yang cukup mengganggu ada di sini. Tulisan yang sudah hilang, jadi cuma ada angka 18 saja, jadi cukup mempengaruhi ketika kita ingin
merubah focal length-nya. Kita cukup bingung ya, focal length-nya nggak mau ke 20, mau ke 24 mungkin ya. Saya nggak tahu juga ada berapa tulisan di sini. Nah, ini adalah hasil untuk foto berduanya ya. Jadi di sini ada foto berdua pengantin yang saya ambil menggunakan lensa ini di focal length 35 dengan f bukaan terbesar 1.8. Kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Yang bisa saya lihat di sini hasilnya sangat tajam ya sekali ya. Jadi dia memiliki hasil gambar yang sangat tajam, terutama di bagian objek muka pengantinnya itu. Terus juga blurnya juga cukup baik, walaupun nggak ekspektasi saya nggak setinggi lensa fix ya. Apalagi buat kalian yang ingin memotret lebih simpel dengan menggunakan satu buah lensa tanpa harus ganti-ganti lensa di momen yang sangat cepat sekali. Nah, kenapa lensa ini cukup saya rekomendasikan ya untuk kalian pekerja wedding photographer yang meliput dokumentasi wedding. Lensa ini memiliki, selain dia memiliki aperture yang besar ya, dia juga konstan seperti yang saya bilang tadi. Jadi fungsinya itu ketika kalian memotret dengan focal length yang berbeda, mau ambil wide atau mau zoom saat memotret objek yang cukup jauh, kalian tidak perlu merubah setting exposure-nya lagi karena aperturnya itu tidak berubah, tetap di 1.8 alias konstan. Berbeda dengan lensa kit atau lensa zoom kebanyakan ya, yang aperturnya itu bisa berubah ketika kalian zoom. Contohnya lensa kit itu aperturnya 3.5 yang paling besar. Ketika kalian zoom ke 55 mili atau 50 mili, dia akan berubah menjadi 4.5 sampai 5.6 yang tentu akan mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk ke dalam lensa yang akan didistribusikan diolah di kamera. Tentunya hasilnya akan menjadi lebih gelap ya. Untuk mengapa bisa seperti itu, kalian bisa lihat video saya di atas ini, bagaimana cara setting kamera dan juga mengenal tentang exposure kamera ya. Nah, untuk di sini saya rasa kalian yang menonton ini saya anggap sudah paham ya tentang lensa aperture itu seperti apa, kenapa aperture itu ketika menutup menjadi lebih gelap. Nah, saya rasa udah paham karena di sini saya lebih membahas tentang bagaimana hasil sebuah lensa ini, pengalaman sendiri yang saya gunakan beberapa kali ya untuk memotret. Karena selama ini saya juga menggunakan lensa Sigma Art, namun di kamera full frame dan juga itu adalah lensa fix 35 mili. Nah, yang saya rasakan dari lensa ini, perbedaannya itu dengan lensa fix kebanyakan tidak terlalu menonjol ya. Utamanya di focal length 35 itu tidak terlalu menonjol untuk APS-C. Namun untuk full frame kalian akan merasakan gambar yang cukup berbeda. Tentunya itu dipengaruhi oleh body atau sensor full frame yang ada di kamera full frame ya. Memang kalau dibanding dengan 1755-nya Nikon agak nanggung ya 1835 ini. Namun focal length 1835 itu menurut saya itu focal length yang banyak sekali digunakan dan cukup enak digunakan. Dalam artian 18 mili bisa mengcover ruangan yang sempit. Kalian bisa motret ruangan yang sempit namun terlihat cukup lebar menggunakan focal length 18. Serta menggunakan focal length 35 kalian bisa memotret objek secara close up namun tidak terlalu ngezoom banget. Jadi di ruangan yang terbatas 35 mili sering digunakan ya untuk foto close up ataupun foto portrait untuk dalam ruangan ya. Nah, kalau kalian pengen beli yang di atas 35, saran saya beli aja lensa fix 50 mili atau lensa fix 85 sekalian kan. Saya sendiri jujur sangat excited ya melihat hasil dari gambar lensa ini. Karena sebelumnya saya juga menonton YouTube ya. Jadi saya menonton YouTube sebelum membeli lensa ini karena takut mengeluarkan uang yang menurut saya nggak terlalu murah ya, cukup mahal untuk mendapatkan sebuah lensa yang sebenarnya jarang orang pakai, nggak banyak orang pakai. Namun sebenarnya dia memiliki kualitas gambar yang tajam di setiap focal length dan juga aperture. Cukuplah bagi saya pengguna full frame ya. Saya lebih senang full frame sebenarnya, tapi untuk liputan dokumentasi malah saya lebih senang pakai ini karena nggak terlalu banyak momen yang dikejar, terutama untuk ruangan-ruangan yang terbatas ya. Nah, namun untuk foto prawedding, walaupun ini sudah saya gunakan barusan tadi menggunakan foto
menggunakan lensa ini untuk foto prewedding. Ini hasilnya ya. Entah kenapa saya sendiri pribadi ngerasa kurang puas, karena mungkin ya saya udah sering pakai kamera full frame untuk foto prewedding. Rata-rata prewedding saya selalu pakai kamera full frame dan juga lensa fix, yang dimana focal length-nya itu nggak bikin saya ragu ya buat merubahnya. Jadi saya bisa pakai, kalau ketika saya menggunakan focal length 35 mili ya saya nggak harus memaksimalkan focal length tersebut. Sementara ini saya suka gagu ya, karena dia bisa di zoom in, zoom out. Jadi kadang-kadang sedikit tangan saya itu terputar, atau bahkan saya ngerasa focal length-nya perlu ditambah sedikit, yang malah menghasilkan sebuah gambar yang berbeda-beda angle-nya ya, atau frame-nya itu berbeda-beda karena ini bisa diputar-putar ya. Jadi kalau saya pribadi, ini pendapat saya pribadi, saya lebih senang menggunakan lensa fix untuk foto prewedding. Kalaupun mau lebar gunakan lensa fix wide, kalaupun mau ngezoom gunakan lensa fix zoom juga. Dan itu menurut saya lebih efektif karena memang nggak ngejar momen ya, jadi prewedding itu. Nah sementara lensa ini saya lebih senang menggunakannya di momen-momen yang memang mengejar sebuah momen yang cepat, seperti foto pernikahan atau liputan jurnalis mungkin ya. Nah seperti itulah. Nanti saya juga akan bandingkan ya dengan lensa Sigma 35 mili dipasang di body ini, di focal length 35 dengan f1.8 juga. Nah ini adalah salah satu perbandingan hasilnya, lensa Sigma Art 35 mili di body Nikon D7100. Sedangkan yang ini adalah lensa 1835 mili di focal length 35 f1.8 juga di body Nikon D7100 juga. Nah ini saya tampilkan dan akan saya sandingkan ya. Nah seperti ini. Ini adalah keduanya ketika saya sandingkan ya, sama-sama di body APS-C dengan sama-sama focal length 35 dan juga f-nya juga saya setting di 1.8. Kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya seperti apa. Nanti buat kalian yang mau lihat hasilnya lebih dekat, lebih detail lagi, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin ya saya akan sertakan juga linknya di deskripsi, link Google Drive-nya, biar kalian bisa download sendiri hasilnya seperti apa, untuk meyakinkan Anda lah lensa ini apakah cocok dengan gaya motret Anda ataukah malah kalian kurang puas dengan lensa ini. Oke, terima kasih ya udah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akan balas selalu komen kalian ya. Setiap saya lihat HP saya akan cek komen kalian. Insya Allah saya akan bagikan apa yang saya tahu. Terima kasih. See you.